Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. 1. Analisis tentang filsafat ilmu. Menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. A. Eksistensi atau ontologi. Menegaskan jati diri ilmu pendidikan secara ilmu yang mandiri dengan objek kajian yang jelas, yaitu fenomena manusia dalam proses belajar dan pendewasaan, bukan sekedar cabang dari psikologi atau sosiologi. B. Keilmiahan atau epistemologi. Menguji dan memastikan bahwa teori, kurikulum, dan metode pembelajaran yang digunakan lahir dari metodologi penelitian yang valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. C. Nilai-nilai atau aksiologi. Menjaga agar ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi alat industri atau mencari uang, melainkan tetap pada esensinya, yaitu memanusiakan manusia berdasarkan nilai etika, moral, dan pembentukan karakter. 2. Pendidikan yang bermakna tidak hanya menerima pengaruh dan filsafat, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuatnya. Pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu melalui 3 cara. 1. Penyediaan data empiris. Praktis pendidikan di lapangan menjadi laboratorium yang membuktikan apakah teori-teori filsafat ilmu benar-benar bekerja atau hanya sekedar asumsi. 2. Penajam analisis. Tantangan nyata dalam mendidik manusia memaksa filsafat ilmu untuk terus mengasah logika dan metodenya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. 3. Pemicu pemikiran baru. Masalah atau anomali yang ditemukan dalam proses belajar mengajar mendorong munculnya pergeseran paradigma atau paradigma shift, sehingga filsafat ilmu terus berkembang dan tidak stagnan. Soal nomor 3. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk mengiris persoalan pendidikan hingga ke bagian paling berdasar atau akar masalah melalui 3 fungsinya. 1. Ontologi, mata pisau hakikat. Membedah apa masalah secara fundamental, memastikan kita tidak hanya melihat gejala permukaan, tetapi memahami hakikat dari objek yang sedang bermasalah. 2. Epistemologi, mata pisau proses. Membedah bagaimana cara menyelesaikannya, menguji apakah metode, strategi, atau logika yang digunakan dalam pendidikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Aksiologi, mata pisau nilai. Membedah untuk apa solusi itu diambil, memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tetap memiliki arah moral dan memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Soal nomor 4. Contoh konkret penerapan 3 pilar filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Kebijakan aksiologi. Penerapan pilar Learning to Live Together dari UNESCO. Kebijakan ini memastikan pendidikan bukan hanya soal nilai rapor, tapi bagaimana sekolah menciptakan ruang bagi semua dari latar belakang berbeda untuk belajar toleransi dan kolaborasi demi kemaslahatan sosial. 2. Kurikulum atau ontologi. Penentuan materi dalam kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini membedah apa yang esensial untuk dipelajari siswa, alih-alih mempelajari semua teori secara dangkal. Kurikulum fokus pada materi esensial agar siswa memiliki pemahaman tentang hakikat ilmu tersebut. 3. Proses pembelajaran, epistemologi.
Penggunaan metode inquiry learning atau belajar melalui penemuan secara epistemologi, guru tidak lagi sekedar memberi tahu jawaban, melainkan mengasih proses bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan melalui observasi dan logika berpikir ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.